Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Novita Sirahayu dengan NIM 202401005059 dari kelas SI 2024-02. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali materi tentang nilai mutlak yang sebelumnya sudah saya rangkum dan saya pelajari dari video pembelajaran yang sebelumnya diberikan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba mengulas atau menjelaskan kembali dari materi yang sudah saya pahami tersebut. Oke, baik, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, definisi dari nilai mutlak sendiri yaitu secara sederhana, nilai mutlak dapat dipahami atau diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari titik nol pada suatu garis bilangan. Nah, jarak sendiri akan selalu bersifat non-negatif. Artinya, walaupun bilangan tersebut bernilai negatif, maka nilai mutlaknya akan tetap positif. Nah, karena kita ini membicarakan jarak, maka hasilnya itu jarak itu tidak akan mungkin bernilai negatif. Nah, kita mempunyai contoh di sini. Ditanyakan berapa sih dari titik 0 ke 4 itu jaraknya berapa dan ke negatif 4 itu berapa. Nah, kita di sini bisa menuliskan dalam lambang nilai mutlaknya sendiri. Kita tuliskan di sini nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4. Karena kalau misalnya kita masukkan di sini kayak negatif dari negatif 4, artinya kayak gitu. Nah, seperti ini, maka nanti hasilnya nilai mutlak dari 4 hasilnya adalah 4 karena ini lebur ya. Dan yang kedua ini akan tetap positif karena nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4. Nah, jadi jarak itu dari 0 ke 4 maupun dari 0 ke negatif 4 itu hasilnya akan 4. 4-nya itu pasti positif, bukan negatif. Nah, selanjutnya ada lambang dari nilai mutlak. Nah, secara simbolis nilai mutlak bisa ditulis dengan lambang. Ini ada dua garis vertikal yang di tengahnya itu diisi dengan variabel atau angka gitu ya. Nah, bisa juga didefinisikan sebagai jika X itu lebih besar atau sama dengan dari 0, maka kita bisa tuliskan nilai mutlak dari X itu sama dengan X. Tapi, jika X itu lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak dari X itu negatif X. Nah, kita di sini memiliki contohnya. Di sini contohnya ada negatif 5, nilai mutlak dari 5 itu adalah 5. Dan nilai mutlak dari 0 itu pasti 0, ya. Karena jarak 0 ke 0 itu pasti 0. Dan di sini yang ketiga nih, ada nilai mutlak dari negatif 3. Nah, berapa sih nilai mutlak dari negatif 3? Kita pecahkan seperti ini, nulisnya jadi negatif dari negatif 3. Kita tulis dalam pertidaksamaannya ya, dari angka jadi angka biasanya. Di sini negatif dikali negatif pasti hasilnya positif. Jadi, hasil dari nilai mutlak negatif 3 itu adalah 3. Nah, untuk semua bilangan real itu yang dimana nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan X. Oke. Nah, misalnya kita di sini ketahui X itu sama dengan negatif 3. Nah, kita masukkan nih ke rumusnya, di mana yang ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan rumus yang ini, nilai mutlak dari negatif X, karena ini negatif 3, X-nya negatif ya, X-nya, maka kita masukkan nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Tapi 3 itu tidak sama dengan X, karena di awal
kita tahunya X itu sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kalau misalnya X sama dengan negatif 3 tapi di akhirnya itu 3 itu tidak sama dengan X, maka ini tidak berlaku selamanya ya. Oke, selanjutnya ada contoh lagi nih. Berapa jarak dari 3 ke negatif 2? Jarak dari 3 ke negatif 2. Berapa nih jaraknya? Nah, kita bisa masukkan ke rumus pertidaksamaannya. Kita masukkan 3. 3-nya ini kita tulis di depan ke negatif. Berarti negatif 2. Sama dengan kita kalikan, leburkan. Ini dileburkan ya. Negatif sama negatif hasilnya positif. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasil jarak dari 3 ke negatif 2 itu adalah 5 jaraknya. Nah, di sini tertulis nilai mutlak. Dari nilai mutlak itu dapat dikatakan jarak dari titik X ke titik pusat 0 itu pada garis bilangan real. Nah, selanjutnya ini kita punya gambar seperti ini. Secara umumnya atau secara sederhananya mungkin di sini dalam sistem pertidaksamaan gitu ya. Di sini misalnya ada nilai mutlak dari X negatif A, X dikurangi A. Kita bisa masukkan di sini menjadi A dikurangi X ke dalam sistem pertidaksamaannya karena jarak dari A ke X gitu ya. Nah, nilai mutlak X dikurangi A dapat dikatakan jarak dari titik X ke titik A pada garis real X ke A. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, di sini kita mengetahui ini ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama kayak ada nilai mutlak dari A, B. Kita pecahkan satu-satu ya. Jadi sama dengan nantinya nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Dan selanjutnya itu perkalian dan ini pembagiannya juga ada. Nilai mutlak dari A bagi B atau A per B sama dengan kita pecahkan lagi. Di atasnya kita tulis masing-masing nilai mutlak A dibagi di bawahnya nilai mutlak B jadi terpisah. Dan selanjutnya di sini ada penjumlahan. Penjumlahannya di sini ada nilai mutlak A plus B di mana lebih kecil atau sama dengan kita pecahkan keduanya. Jadi masing-masing jadi lebih kecil atau sama dengan dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Dan di sini sama pengurangannya juga. Kalau pengurangan kita pakainya di sini lebih dari atau sama dengan, di mana kita pecahkan menjadi nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, sifat-sifat ini bisa dipakai dalam atau kita terjemahkan ke dalam soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini diketahui di mana nilai mutlak itu lebih kecil dari 3. Maka solusinya adalah negatif 3, dari X itu lebih besar dari negatif 3 dan X itu lebih kecil dari 3. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita sekilas, hanya lihat sekilas itu pasti, ini gimana nih, kok tiba-tiba dapat solusinya kayak gini gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat yang ini. Nah, misalnya diketahui X itu lebih besar dari 3. Apa bedanya sama yang X? Nilai mutlak X itu lebih kecil dari 3. Kalau misalnya ini nilai solusinya itu adalah X lebih besar daripada negatif 3 dan X itu lebih kecil dari 3. Kalau di sini mah yang lebih besar itu solusinya ada 2. Solusinya X itu lebih besar dari 3 atau X itu lebih kecil dari negatif 3. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, contoh ini akan masuk ke sifat nilai selanjutnya, di mana sifat khusus jika A itu lebih besar daripada 0, di mana kita terjemahkan ke nilai mutlaknya ini, nilai mutlak X itu lebih kecil daripada A, maka nanti caranya X itu lebih besar daripada negatif A dan X itu lebih kecil daripada A. Dan yang kedua,
Jika nilai mutlak X itu lebih besar dari A, maka X itu lebih kecil daripada negatif A atau X itu lebih besar daripada A. Jadi di sini ada contohnya. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 4 lebih kecil dari 2. Maka penyelesaiannya adalah kita masukkan. Nah, nilai mutlak X itu lebih kecil daripada A, kita ubah ke dalam sistem pertidaksamaan menjadi X lebih besar dari negatif A dan X lebih kecil daripada A. Kita masukkan angkanya, nilai mutlak X dikurangi 4 lebih kecil dari 2, maka sistem pertidaksamaannya menjadi seperti ini. Nah, setelah kita terjemahkan ke dalam sistem pertidaksamaannya, untuk atau supaya tidak ada yang bernilai negatif, maka kita jumlahkan semuanya, jumlahkan 4. Nah, negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. X dikurangi 4. Negatif 4 ditambah 4, 0. Berarti sisa X. Dan 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, dimana X itu lebih besar dari 2, dan X itu lebih kecil dari 6. Ya. Nah, contoh selanjutnya di sini ada, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 3X dikurangi 5 di mana lebih besar atau sama dengan 1. Maka penyelesaiannya ini kita gunakan cara yang kedua, yang ini. Nah, yang ada dua cara. Kita terjemahkan ke sistem pertidaksamaan. Kita hilangkan dulu tanda atau lambang dari nilai mutlaknya. Nah, menjadi seperti ini, 3X dikurangi 5. Kita pakai yang kurang dari negatif A. Nah, ini kan di sini 1. Kita jadikan satunya itu pakai cara yang pertama. Jadi, negatif 1. 3X dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Jadi, 3X sama dengan negatif 1. Kita pindah ruas. Negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Lalu, di bawahnya adalah 3X sama dengan 4. 4 dari mana? Negatif 1 ditambah 5. Maka X itu adalah lebih kecil atau sama dengan 4/3. Atau kita mau menggunakan cara yang keduanya. Cara yang keduanya adalah 3X dikurangi 5 lebih besar atau sama dengan dari 1. Nah, kita pakai yang ini, X lebih besar dari A. Maka 3X itu sama dengan 1, negatif 5-nya pindah ruas, jadi positif. Maka 3X itu lebih besar atau sama dengan dari 6. 6 dari mana? Dari 1 ditambah 5. Maka nilai X adalah lebih dari atau sama dengan 2. 2-nya dari mana? 2-nya dari 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita bisa gambarkan seperti ini. X lebih dari atau sama dengan 2, berarti yang daerah sini. Dan X itu lebih kecil atau sama dengan dari 4/3. 4/3-nya di sini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh selanjutnya nih. Contoh selanjutnya di sini ada, jika diberikan epsilon, maka tunjukkan bahwa nilai mutlak X negatif 2 dikurangi 2 itu lebih kecil dari epsilon per 5. Maka nilai mutlak 5X itu dikurangi 10 lebih kecil daripada epsilon. Nah, epsilon sendiri itu adalah huruf kecil yang melambangkan bilangan yang sangat kecil mendekati 0 tapi tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanyakannya hal yang seperti ini? Maka penyelesaiannya kita tinggal terjemahkan saja ke sistem pertidaksamaan ya. Caranya kita pakai aja sama kayak sistem pertidaksamaan, dimana
kita masukkan nih yang ini. Nilai mutlak X dikurangi 2 itu lebih kecil dari epsilon per 5. Nah, kita pindah ruaskan nih. Di sini kan awalnya hanya X kurangi 2 nilai mutlak. Nah, kita pindah ruasnya, 5-nya pindah ke sini, ke depan. Maka dihasilkan 5 nilai mutlak X dikurangi 2 lebih kecil dari epsilon. Maka kita masukkan ke dalam nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak dari 5 maka dikali nilai mutlak dari X dikurangi 2. Nah, yang ini. Jadi selanjutnya ini kita jadikan semuanya menjadi satu nilai. Menjadi satu nilai semua, di mana nilai mutlak dari 5X dikurangi 2 itu lebih kecil dari epsilon. Dan setelah itu semuanya dikalikan dengan 5. Yang dalam kurung ini kalikan dengan 5. Nah, kalikan 5 dikali X itu hasilnya 5X. 5 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 10. Maka hasilnya 5X dikurangi 10 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ada juga nih sifat khusus lainnya. Nah, sifat khusus lainnya apa? Sifat khusus lainnya itu adalah misal ada perpangkat-pangkatan nih. Kita mengetahui yang baru-baru. Perpangkatan di mana nilai mutlak X pangkat 2 itu sama dengan, kalau misalnya kita terjemahin ke sistem ketidaksamaannya, kita tinggal hapus aja lambangnya. Di mana X itu sama dengan X pangkat 2. Maka kalau misalnya mau diterjemahin itu bisa juga pakai cara nilai mutlak dari X. Kalau misalnya kita pengen menghilangkan pangkatnya, bisa menggunakan cara yang perpangkatan. Yang perpangkatan itu X, maka nilai mutlak X sama dengan akar dari X2. Dan yang kedua ini ada nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak Y, maka kita terjemahkan, masukkan ke perpangkatan, di mana X pangkat 2 itu lebih kecil dari Y pangkat 2. Itu sifatnya ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Contohnya di sini, selesaikanlah pertidaksamaan dari nilai mutlak 3X plus 1 dikurangi 2. Lebih kecil dari 2, nilai mutlak X dikurangi 6. Maka penyelesaiannya kita menggunakan cara yang ini. Yang kedua ya. Maka kita tuliskan dulu soalnya 3X plus 1 lebih kecil dari 2, nilai mutlak X min 6. Kita masukkan ke dalam sistem pertidaksamaannya kayak biasa. 3X plus 1 lebih kecil dari 2X dikurangi 12. Nah, 2X dikurangi 12 ini dari mana? Dari kita kalikan. 2 kali X sama dengan hasilnya 2X. 2 kali 6 hasilnya adalah negatif 12. Nah, kita ubah ke dalam pangkat atau ke dalam sistem pertidaksamaan menjadi 3X tambah 1 pangkat 2 lebih kecil dari 2X dikurangi 12 pangkat 2. Nah, semua ini kita pangkatkan. 3X pangkat 2 hasilnya 9X pangkat 2. Lalu ada 3X ditambah 3X itu hasilnya 6X. Dan 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Dan yang sebelahnya juga sama, 2X pangkat 2 itu 4X kuadrat. Terus 12 pangkat 2 itu hasilnya 144. Dan 2X dikali 12 itu hasilnya 48X. Nah, kita satu-satukan semuanya, yang pangkat sama pangkat, yang pangkat maksudnya pangkat 2
kita satukan dengan yang pangkat 2 juga. Yang X aja, yang pangkat 1 ini kita satukan dengan yang X pangkat 1, dan yang angka aja kita satukan dengan yang 144. Jadi di sini kita bisa tuliskan nih. Di sini ada 5X pangkat 2 ditambah 54X dikurangi 143 lebih kecil dari 0. Karena di sini kan habis. Ini semuanya pindah ruas ke depan. Ya, udah pindah ruas semua ke depan. Jadi hasilnya di sini diketahui bahwa X ditambah 13 itu yang pertama X ditambah 13 dan dikali 5X dikurangi 11. Oke, maka kita dapat nih titik potongnya atau titik ujinya. Kita ganti di sini plus jadi minus dan minus jadi plus. Sederhananya seperti itu. Jadi kita mempunyai titik potong atau titik ujinya di negatif 13 dan 11/5. Dan kita bisa notasikan menjadi seperti ini. Oke, jadi kita mempunyai hasil akhirnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya dan mendengarkan sampai akhir. Baik, dari video pembahasan yang sebelumnya sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0, di mana jarak tersebut akan selalu bernilai positif. Nah, menurut saya, mempelajari nilai mutlak itu sangat penting, apalagi dalam mempelajari atau kita sedang belajar tentang dasar-dasar materi dari kalkulus. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.